Siapa di antara kalian yang pernah merasa gugup atau tiba-tiba suaranya serak saat diminta menyanyi di depan kelas? Tahukah kamu, bernyanyi itu bukan sekedar modal suara yang bagus, melainkan tentang bagaimana kita menyelaraskan kondisi fisik, pikiran, dan perasaan kita. Jika fisik kita lelah atau kurang tidur, suara dan rasa percaya diri kita pasti akan terganggu. Nah, di video kali ini, kita akan mempelajari teknik bernyanyi yang benar. Salah satu teknik vokal yang berkembang adalah teknik vokal barat, yang sering digunakan oleh para penyanyi profesional. Kita akan belajar cara mengatur posisi tubuh yang benar atau body position, hingga teknik pernapasan yang tepat atau breathing, agar penampilan bernyanyi kamu semakin memukau dan luar biasa. Yuk, kita pelajari bersama. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah instrumen musik, misalnya seruling. Jika serulingnya bengkok atau tersumbat, suara yang keluar pasti tidak akan merdu. Begitu juga dengan tubuh kita. Posisi tubuh yang tegak, seimbang, dan santai akan memberikan ruang bagi paru-paru untuk menghirup napas dengan lega, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri kita. Mari kita pelajari cara mengatur organ tubuh dari ujung kaki hingga ujung kepala, agar kemampuan bernyanyi kita maksimal. Pertama, pondasi tubuh, kaki, lutut, pinggul, dan pantat. 1. Telapak kaki. Berdirilah dengan tumpuan berat badan yang seimbang di kedua kaki. Majukan salah satu kaki sedikit ke depan dengan jarak yang nyaman, agar posisi berdirimu kokoh. 2. Kaki dan lutut. Jaga agar kedua kakimu tetap lentur dan rileks. Jangan menarik lutut terlalu ke belakang hingga kaku, karena kaki yang fleksibel akan membuatmu merasa lebih tenang dan nyaman. 3. Pinggul dan pantat. Posisikan pinggul dan pantatmu dalam satu garis lurus yang seimbang, tegak lurus dari tumit hingga ke kepala. Kedua, pusat pernapasan, perut, punggung, dan dada. 1. Perut. Perut adalah motor penggerak napas. Jaga perut bagian bawah dan atas tetap rileks. Jangan mendorong atau menarik perut terlalu kuat secara kasar, karena hal itu bisa membuat suaramu tertahan. 2. Punggung. Bayangkan kamu sedang berdiri setinggi mungkin, seolah-olah ada kekuatan yang menarik tulang belakangmu ke atas. Regangkan punggungmu selebar yang kamu bisa secara alami agar dadamu berada di posisi yang tepat. 3. Dada. Busungkan rongga dadamu dengan nyaman sebelum kamu mulai menarik napas atau bernyanyi. Jaga agar posisi dada ini bertahan dengan rileks selama bernyanyi. Ketiga, bagian atas yang rileks, bahu, lengan, dan kepala. 1. Bahu. Jangan menaikkan bahu saat menarik napas. Biarkan kedua bahumu ditarik sedikit ke belakang dalam kondisi santai. Bahu yang rileks akan membuat dadamu terasa lebih lapang. 2. Lengan dan pergelangan tangan. Biarkan kedua lengan dan tanganmu menggantung secara bebas dan alami di samping tubuhmu. Hindari mengepalkan tangan atau membuat lengan menjadi kaku. 3. Kepala. Kepala harus berada di tengah-tengah kedua bahu dalam posisi tegak lurus. Pandangan mata lurus ke depan. Ada tips penting. Saat menyanyikan nada tinggi, jangan menengadah atau menarik dagu terlalu tinggi ke atas. Justru, tundukkan dagumu sedikit ke bawah agar pita suaramu tidak tertekan. Terakhir, ada ruang resonansi suara, mulut dan lidah. 1. Rongga mulut. Semakin lebar kamu membuka rongga mulut secara benar, maka suara yang dihasilkan akan terdengar semakin bulat, besar, dan indah. 2. Lidahnya jangan sembunyi. Ini kesalahan yang sering terjadi. Saat membuka rahang, jangan menarik lidahmu ke belakang hingga menyumbat tenggorokan. Jika lidah tertarik ke belakang, jalur keluar suara akan tertutup. Akibatnya, suaramu akan terdengar kecil dan tidak jelas oleh orang lain. Jika tubuh kita adalah instrumen musik, maka udara atau nafas adalah bahan bakar utamanya. Tanpa pasokan udara yang baik, kita tidak akan bisa menyanyikan nada yang panjang, mengatur suara tinggi rendah, atau menghasilkan suara yang jernih dan merdu.
Mengapa harus menarik napas lewat hidung dan mulut bersamaan? Saat bernyanyi, kita disarankan untuk menarik napas melalui hidung dan mulut secara bersamaan. Mengapa demikian? Lebih cepat dan dalam. Saluran hidung kita terlalu sempit untuk mengambil udara dalam jumlah banyak secara cepat. Mulut membantu mengalirkan udara lebih banyak. Menjaga penampilan. Menarik napas lewat hidung secara terburu-buru bisa membuat ekspresi wajah kita terlihat tegang dan menimbulkan suara terengah-engah yang mengganggu lagu. Membuka ruang suara. Cara ini otomatis membuka saluran di tenggorokan, sehingga pita suara kita siap bergetar dengan bebas. 4 tahapan napas dalam bernyanyi. Bernapas saat bernyanyi berbeda dengan bernapas sehari-hari. Ada 4 tahap penting yang perlu kita latih. Menghirup napas atau inhalation. Penyanyi harus bisa menghirup udara dengan cepat dalam jumlah yang banyak dan memasukkannya ke bagian paru-paru yang paling dalam. Menahan napas atau suspension. Setelah udara penuh, tahan napas sejenak. Tahap ini gunanya untuk mengunci dan mempersiapkan tubuh kita sebelum mulai mengeluarkan suara. Mengatur udara keluar atau controlled exhalation. Saat mulai bernyanyi, keluarkan napas secara perlahan dan sehemat mungkin. Jangan langsung dihabiskan di kalimat pertama ya. Pemulihan atau recovery, ini adalah waktu yang sangat singkat di akhir kalimat lagu untuk mengistirahatkan otot napas sebelum kita langsung mengambil napas baru untuk kalimat berikutnya. Ada 3 jenis pernafasan. Mana yang paling bagus? Mari kita bandingkan 3 cara bernapas yang sering dilakukan manusia. Jenis pernafasan, pernafasan dada. Cara kerjanya, bahu dan dada terangkat ke atas saat menghirup udara. Efek pada suara dan tubuh, bikin otot leher tegang, napas jadi boros, dan suara mudah sumbang atau out of tune. Jenis pernafasan, pernafasan perut. Cara kerjanya, perut digembungkan seperti balon untuk menyimpan udara. Efek pada suara dan tubuh, suara bisa terdengar sangat nyaring, tapi udaranya cepat sekali habis. Jenis pernapasan. Pernapasan diafragma. Cara kerjanya, memanfaatkan otot diafragma atau pembatas rongga dada dan perut, hingga posisi diafragma mendatar. Efek pada suara dan tubuh, rongga dada menjadi longgar, volume udara melimpah, dan aliran napas mudah diatur. Jadi kesimpulannya, untuk jenis pernapasan yang bagus dalam teknik bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Cara melatih pernapasan diafragma di rumah. Pernapasan terbaik adalah kombinasi antara pengembangan tulang rusuk dengan otot-otot perut yang rileks. Otot perut yang rileks akan mencegah ketegangan pada tenggorokan kita. Yuk, kita latih bersama dengan langkah mudah ini. 1. Berdirilah dengan tegak, santai, lalu letakkan kedua tanganmu di atas perut. Tarik napas sedalam-dalamnya melalui hidung dan mulut. Ingat, pundak dan dadamu tidak boleh naik. Jaga wajah tetap lemas. Rasakan perutmu perlahan mendorong tanganmu ke arah depan atau membesar. Hembuskan napas secara perlahan, teratur, dan rasakan perutmu kembali ke posisi semula. Setelah menguasai posisi tubuh dan pernapasan, unsur penting selanjutnya yang wajib dikuasai adalah intonasi. Intonasi adalah ketepatan kita dalam menyanyikan tinggi rendahnya suatu nada atau pitch. Jika intonasi salah, suara akan terdengar sumbang dan tidak pas dengan musik. Penyebab suara sumbang, badan lelah atau kurang tidur, gugup, bikin otot leher tegang, posisi tubuh yang salah saat bernyanyi, belum terbiasa meniru nada dengan benar. Cara melatihnya, latihan solfeggio. Gunakan bantuan alat musik, piano atau gitar dengan 3 langkah seru. Pertama, dengarkan satu nada yang dibunyikan guru. Fokuskan pikiran pada nada tersebut, tirukan suaranya secara tepat menggunakan kata ma atau la. Hebat! Sekarang suaramu sudah pas berkat intonasi yang tepat. Tapi, nada yang indah bakal hambar kalau lirik lagunya terdengar bergumam. Biar pesan lagumu tersampaikan, yuk kita kuasai senjata rahasia berikutnya.
Artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan dalam mengucapkan kata demi kata saat bernyanyi. Artikulasi yang baik tidak hanya membuat lirik mudah dipahami, tetapi juga bikin suaramu otomatis terdengar lebih merdu dan jernih. Di dalam lagu, kita akan bertemu dengan 3 kelompok bunyi yang harus diucapkan dengan benar. Huruf vokal, kejelasan bunyi huruf A, I, U, E, O. Huruf konsonan, kejelasan huruf-huruf mati seperti B, C, D, P, T, dan lainnya. Diftong atau vokal ganda. 2 huruf vokal yang berdekatan dan dibaca menyatu dalam satu suku kata. Contohnya, danau, pantai, atau bahagia. Siapa saja pahlawan penentu artikulasi kita? Biar lirik lagumu tidak terdengar malas atau samar-samar, kamu harus melatih kerjasama dari organ-organ tubuh ini saat bernyanyi. Lidah dan rahang bawah harus lentur dan dibuka dengan pas, tidak kaku. Bibir, gigi, dan langit-langit mulut bekerja sama membentuk huruf yang sempurna. Tips: jangan bernyanyi dengan mulut tertutup atau malu-malu. Buka rongga mulutmu dengan baik agar setiap lirik lagu tersampaikan dengan indah dan jelas langsung ke hati pendengar. Sekarang giliran kamu buat coba praktekkan di rumah ya. Coba absen di kolom komentar, dari keempat teknik tadi, mana nih yang menurut kamu paling menantang? Sampai ketemu di materi seni musik seru berikutnya.